Indonesia memiliki angka kematian ibu akibat melahirkan sebesar 305/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 yang mengalami penurunan menjadi 189/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020. PBB memperkirakan rasio kematian ibu secara global dari tahun 2000 hingga tahun 2020 menurun sebesar 34%, yaitu dari 339 menjadi 223 kasus kematian per 100.000 kelahiran hidup. Terdapat 3 penyebab utama kematian ibu, diantaranya yaitu perdarahan postpartum, hipertensi dalam kehamilan seperti preeklamsia, dan infeksi dalam kehamilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Dr. Mauida dari Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala. Kali ini saya akan berbagi mengenai serba-serbi terupdate tentang preeklamsia. Preeklamsia masih menyumbangkan angka kematian ibu di dunia. Angka kejadian preeklamsia adalah 2-8% yang menyumbangkan angka kematian maternal sebanyak 76.000 kasus dan angka kematian neonatus sebesar 500.000 kasus setiap tahunnya. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai serba-serbi terupdate dari preeklamsia, mulai dari etiopatofisiologi, screening, terapi, hingga pencegahannya. Penasaran kan? So, simak ulasan berikut ini. Nah, terdapat kriteria minimal untuk menegakkan preeklamsia, yaitu adanya hipertensi yang ditandai dengan tekanan darah sekurang-kurangnya 140 mm air raksa untuk sistolik atau 90 mm air raksa untuk diastolik pada 2 kali pemeriksaan berjarak 15 menit menggunakan lengan yang sama, dan adanya proteinuria. Jika tidak didapatkan proteinuria, maka hipertensi dapat diikuti salah satu tanda di bawah ini, yaitu trombositopenia, gangguan ginjal, gangguan liver, edema paru, gejala neurologis, dan gangguan sirkulasi uteroplasenta. Sementara diagnosis preeklamsia berat ditegakkan jika didapatkan salah satu kondisi klinis di bawah ini, yaitu tekanan darah sekurang-kurangnya 160 mm air raksa untuk sistolik atau 110 mm air raksa untuk diastolik pada 2 kali pemeriksaan berjarak 15 menit menggunakan lengan yang sama, yang diikuti dengan salah satu tanda seperti trombositopeni, gangguan ginjal, gangguan liver, edema paru, gejala neurologis, dan gangguan sirkulasi uteroplasenta. Jika dilihat dari onset kejadiannya, preeklamsia dibagi menjadi early onset preeklamsia yang terjadi sebelum usia 34 minggu kehamilan dan late onset preeklamsia yang terjadi setelah 34 minggu kehamilan. Bagaimana dengan etiologinya? Preeklamsia dikenal dengan disease of theories karena banyak sekali teori yang menjelaskan bagaimana preeklamsia bisa terjadi. Meliputi implantasi plasenta dengan invasi trofoblast abnormal pada pembuluh darah uterus, disfungsi imunologi antara jaringan maternal, plasenta, dan fetal, maladaptasi ibu terhadap perubahan kardiovaskular atau inflamasi pada kehamilan normal, dan faktor genetik. Selain itu, terdapat beberapa teori terbaru lainnya seperti sleep disorders, diabetes, maternal obesity, maternal intestinal dysbiosis, SARS-CoV-2 infection, dan periodontal disease. Salah satu teori yang menarik untuk dibahas adalah teori invasi trofoblast abnormal. Dalam kehamilan normal, terjadi invasi trofoblast ke dalam lapisan otot arteri spiralis sehingga menimbulkan degenerasi lapisan otot dan terjadi dilatasi. Hal ini dikenal dengan remodeling arteri spiralis. Pada preeklamsia tidak terjadi proses invasi trofoblast ke lapisan otot arteri spiralis sehingga terjadi kegagalan remodeling arteri spiralis. Akibatnya, arteri spiralis tidak mengalami dilatasi dan distensi, melainkan cenderung vasokonstriksi dan kaku, sehingga aliran darah ke uteroplasenta menurun dan terjadilah hipoksia dan iskemi plasenta. Tahap selanjutnya berupa maternal syndrome yang ditandai aktivasi sel endotel akibat ketidakseimbangan faktor angiogenik dan anti-angiogenik. Pada preeklamsia terjadi peningkatan faktor anti-angiogenik seperti soluble FMS like tyrosine kinase 1 atau SFRIT1
dan soluble endokrin, serta penurunan faktor angiogenik seperti placental growth factor atau PLGF dan vascular endothelial growth factor atau VEGF. Kondisi ini menyebabkan vasospasme dan hipertensi. Hal ini akan menyebabkan penurunan oksigen ke fetus, hipertensi, kerusakan ginjal, kerusakan hati, gagal jantung, udem pulmonal, hingga kejang. Nah, golongan mana aja yang beresiko mengalami preeklamsia? Berikut ini faktor resiko preeklamsia berdasarkan NICE dan ACOG. Berikut ini algoritma FMF online untuk prediksi preeklamsia. Pemeriksaan tekanan darah dilakukan ketika pasien dalam keadaan tenang. Sebaiknya menggunakan tensimeter air raksa atau yang setara yang sudah tervalidasi. Posisi duduk dengan manset sesuai dengan level jantung, gunakan ukuran manset yang sesuai, dan gunakan bunyi Korotkov 5 pada pengukuran tekanan darah diastolik. Screening pada trimester pertama dapat dilakukan dengan melihat faktor resiko ibu, mengukur mean arterial pressure, mengukur uterine artery pulsatility index, dan placental growth factor atau PLGF. Untuk screening pada trimester kedua dilakukan dengan cara mengukur mean arterial pressure, uterine artery pulsatility index, placental growth factor, dan S-FLIT1. Untuk screening pada trimester ketiga dilakukan dengan cara mengukur mean arterial pressure, PLGF, dan S-FLIT1. Nah, bagaimana dengan tata laksana preeklamsia? Berikut ini tata laksana preeklamsia di bawah 34 minggu. MGSO4 berfungsi untuk mencegah kejang yang bekerja dengan cara mengurangi pelepasan presinaptik neurotransmitter glutamat, melakukan blokade reseptor glutamat tergik N-metil diaspartat, meningkatkan aksi adenosin, meningkatkan penyimpanan kalsium oleh mitokondria, dan menghambat masuknya kalsium. Berikut ini tata cara pemberian MGSO4. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana pencegahan preeklamsia. Pencegahan preeklamsia dapat dilakukan dengan melakukan diet dan modifikasi gaya hidup, melakukan olahraga atau aktivitas fisik, pemberian obat kardiovaskular seperti diuretik dan obat antihipertensi, pemberian antioksidan seperti vitamin C, vitamin D, dan alfa tokoferol, dan pemberian antitrombotik seperti aspirin dosis rendah, aspirin dan heparin, aspirin dan katanserin, serta pemberian kalsium. Pemberian aspirin dosis rendah terbukti dapat mengurangi risiko preeklamsia, terutama pada wanita berisiko tinggi yang mulai diberikan dari usia kehamilan 11 hingga 14 minggu kehamilan. Apa aja sih komplikasi yang bisa disebabkan oleh preeklamsia? Adapun komplikasi preeklamsia meliputi delayed fetal growth, preterm birth, placental abruption, HELLP syndrome, acute kidney injury, dan cerebral hemorrhage. Nah, sekian dulu video edukasi saya pada kali ini. Dan nantikan video edukasi saya berikutnya. Let's save mother for better generation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love mother, love children. Go, go, Opjir!